adalah discovery learning. Malcolm X mengatakan pendidikan adalah paspor untuk masa depan, untuk hari esok yang dimiliki oleh mereka yang mempersiapkannya hari ini. Nah, jadi untuk motivasi pada pagi hari ini, kita harus semangat dalam belajar bersama-sama di sekolah. Nah, kemudian untuk materi negosiasi sendiri nantinya akan digunakan dan sering dilakukan pada kehidupan sehari-hari, sehingga Bu Guru berharap pembelajaran materi teks negosiasi ini nantinya anak-anak dapat mengikutinya dengan semangat agar tercapai hasil yang memuaskan. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah anak-anak mempelajari materi teks negosiasi pada pagi hari ini nanti, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian teks negosiasi, kemudian mampu menyusun teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Nah, kita mulai membahas materi struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi ada 6. Yang pertama orientasi. Bagian orientasi ini berisi tentang kalimat pembuka yang fungsinya untuk memulai negosiasi. Kemudian untuk permintaan, di bagian permintaan memaparkan barang atau jasa yang akan dinegosiasikan. Untuk struktur nomor 3 adalah pemenuhan. Pemenuhan adalah bagian struktur teks negosiasi yang berisi kesanggupan hal berupa barang atau jasa yang diminta oleh pembeli. Yang keempat ada persetujuan, yaitu bagian teks negosiasi yang berisi tentang kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang keempat ada pembelian. Pembelian berfungsi untuk memberikan keputusan kepada konsumen agar menyetujui negosiasi. Dan yang terakhir ada bagian penutup. Di bagian penutup ini berisi tentang kalimat penutup dan ucapan terima kasih. Nah, ketika kita akan menyusun teks negosiasi, kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ada 5 kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang santun. Jadi ketika kita bernegosiasi, kita harus menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif. Ungkapan persuasif itu adalah ungkapan untuk membujuk. Yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Contoh pasangan tuturan, misal bertanya, pasangannya dengan menjawab. Kemudian ada argumen yang kuat disertai dengan fakta. Selanjutnya bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak dan meminta alasan dari pihak negosiasi. Itu adalah 5 kaidah kebahasaan teks negosiasi yang nantinya harus kalian pahami ketika kalian akan melakukan penyusunan atau melakukan proses negosiasi. Nah, tadi Bu Guru sudah menyampaikan, sudah memberikan teks contoh negosiasi ya. Silakan disimak teksnya. Kemudian dari teks negosiasi warga dengan investor, kalian lakukan analisis dan jawablah pertanyaan yang sudah Bu Guru sampaikan di depan LCD. Nanti silakan diperhatikan. Kemudian kalian jawab pertanyaannya dan tulis di lembar kerja yang sudah Bu Guru bagikan tadi. Ya, bisa dimulai ya. Nah, sudah selesai? Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah selesai, tugas selanjutnya adalah kita akan menyusun teks negosiasi. Nah, dalam menulis teks negosiasi ini nanti, yang pertama
yang sudah dipaparkan di papan belajar nanti silahkan dibuka YouTube-nya, kemudian dicari link itu, kemudian kalian amati videonya. Setelah diamati, buatlah teks negosiasi tersebut dalam bentuk dialog dan dengan tema yang sesuai dengan video yang sudah kalian amati. Nah, nanti setelah kalian membuat teks negosiasi, kalian bisa tuliskan hasil kerja kalian pada lembar proyek yang sudah Bu Guru bagikan tadi. Itu untuk tugas menulis teks negosiasi. Mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum praktek menulis teks negosiasi? Ya, tidak ada yang ditanyakan. Pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai dan kita mari bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Seperti yang sudah Bu Guru sampaikan di awal tadi, bahwasanya teks negosiasi ini, kegiatan bernegosiasi ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita melakukan refleksi sejenak dari proses pembelajaran pagi hari ini. Mungkin apa saja yang perlu kita evaluasi dari proses pembelajaran pagi ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan. Ya, yang pertama, masih ada beberapa siswa yang bergurau ya ketika mengerjakan soal. Kemudian yang kedua, ya masih ada beberapa siswa yang kurang aktif untuk bertanya, masih takut. Sebelum diakhiri, kita simpulkan dulu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi kita sudah mempelajari yang pertama tentang struktur teks negosiasi. Kemudian yang kedua ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Struktur teks negosiasi tadi ada orientasi yang pertama. Yang kedua ada ya permintaan, pemenuhan, persetujuan, pembelian dan penutup. Nah, baik, untuk pertemuan pagi ini kita cukupkan. Tugas kalian di rumah adalah mengerjakan uji kompetensi 1. Kemudian besok untuk pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan untuk tugas tersebut. Nah, pesan Bu Guru, pelajari materi